Halo semua, selamat datang di Diari Sendu, tempat berbagi cerita dari pilu hingga ke halu. Di video kali ini kita akan membahas kisah inspiratif di balik kesuksesan Erigo sebagai brand fashion Indonesia yang saat ini sedang naik daun. Di balik kesuksesan Erigo, ada peran penting dari founder yang sekaligus menjadi CEO-nya langsung, yaitu seseorang bernama Muhammad Sadat. Untuk itu, di sini kita akan membahas perjalanan Muhammad Sadat dari mulai merintis bisnisnya di apartemen kecil di Depok hingga berhasil mengepakkan sayapnya di Times Square, New York. So, sebelum kita mulai, pastikan terlebih dahulu kalian sudah berada di posisi ternyaman untuk menyimak video ini. Jika sudah, mari kita bumper terlebih dahulu. Muhammad Sadat, pria kelahiran 15 Juni 1990 ini, memulai bisnisnya di tahun 2012 dengan mendirikan brand fashion pertamanya bernama Selected & Co. Brand tersebut didirikan oleh Sadat sendiri di sebuah kamar apartemen kecil di Depok yang ia sewa sejak pertama kuliah. Ya, waktu itu Sadat masih seorang mahasiswa di Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia. Meski belum pernah terjun ke dalam dunia bisnis dan tidak ada basic sama sekali di bidang penjualan fashion, namun Sadat tetap yakin dan optimis untuk mendirikan brand fashion pertamanya itu. Dibantu oleh seorang teman kampusnya bernama Bella, Sadat pun merilis produk pertama Selected & Co. Di masa awal itu, Sadat hanya merilis produk berupa chino pants saja. Produk chino pants-nya itu memiliki berbagai pilihan warna yang cerah, seolah melambangkan harapan Sadat yang akan cerah di suatu saat kemudian. Ada hal yang cukup unik dan lucu di masa awal-awal ini. Ketika Sadat selesai melakukan photoshoot produk dengan model wanita, dengan bangkanya Sadat memperlihatkan hasil photoshoot tersebut ke ibunya. Namun, ibu Sadat justru malah mencibir dan memarahinya, karena katanya, udel dari model tersebut kelihatan, dan ibunya langsung menyuruh Sadat untuk menghapus foto tersebut. Singkat cerita, brand fashion pertamanya itu hanya mampu bertahan kurang lebih sekitar 6 bulan. Hal itu dikarenakan penjualan produk-produknya belum sesuai dengan harapan yang Sadat rencanakan dari awal. Ditambah, ternyata nama brand Selected & Co sudah ada yang memakai sebelumnya. Jadi, Sadat tidak boleh menggunakan nama tersebut karena dapat melanggar hak cipta. Sadat pun harus merelakan brand fashion pertamanya itu hanya tinggal kenangan saja. Sadat tidak menyerah begitu saja. Di tahun 2013, ia mendirikan brand fashion baru dengan nama brand Erigo. Awalnya Erigo fokus dengan produk yang memiliki konsep batik kemeja. Tentu ini bukan soal bisnis saja, melainkan juga keinginan Sadat untuk memperkenalkan batik sebagai karya seni Nusantara yang harus dibanggakan. Namun konsep yang Sadat tawarkan, suka tidak suka, ternyata belum dapat diterima dengan baik di pasaran. Hal ini membuat Sadat harus putar otak bagaimana caranya produk Erigo dapat diterima dengan baik di pasaran. Sadat pun mengubah konsep Erigo menjadi brand fashion kasual. Di usia brand fashionnya yang baru 2 bulan, Sadat memberanikan diri untuk mengikuti event offline yang besar seperti Jack Cloth. Setelah mendapat sambutan yang kurang baik saat konsep batiknya dulu, dengan konsep fashion kasual kali ini, Sadat tetap optimis produknya akan bisa diterima dengan baik di pasaran. Namun, ternyata alih-alih mendapatkan keuntungan, di event tersebut Sadat justru mengalami kerugian. Pendapatan yang ia peroleh tidak sebanding dengan pengeluaran yang ia keluarkan selama event tersebut berlangsung. Sampai-sampai Sadat harus terpaksa tidur di musola mall karena tidak kuat lagi membayar biaya hotel. Untuk mandi pun Sadat harus menumpang mandi di pom bensin yang berada di sekitar event tersebut. Sepertinya keberuntungan masih belum berpihak kepadanya. Sadat terus berusaha mengenalkan produk Erigo agar bisa mendapatkan sambutan yang baik di pasaran. Dari offline ke online, dari setiap event ke event, Sadat terus berusaha memperjuangkan brand Erigo dengan setulus hati walau masih belum sesuai ekspektasi. Harapan akan selalu datang untuk mereka yang memperjuangkannya. Pepatah itu seolah menggambarkan isi hati dan pikiran Sadat. Meski gagal beberapa kali, tapi Sadat tetap bekerja keras memperjuangkan brand fashionnya agar dapat diterima dengan baik di pasaran. Masih di tahun yang sama, Sadat kembali mengikuti event pameran fashion yang diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia.
Ya, Sadat memang dari awal memiliki keinginan suatu saat nanti brand Erigo bisa go internasional dan mengharumkan nama Indonesia. Meski waktu itu Erigo belum menjadi apa-apa. Sadat datang ke Malaysia dengan belajar dari pengalaman kegagalan sebelumnya. Kekurangan dan kesalahan yang dilakukan di masa lalu membuat Sadat jadi lebih tahu harus seperti apa ia mengambil langkah selanjutnya. Event di Malaysia telah Sadat ikuti. Untuk pertama kalinya, Erigo mengikuti pameran pasar internasional. Namun, entah karena apa lagi, untuk kesekian kalinya, Sadat mengalami kerugian. Biaya operasional yang ia keluarkan tak sebanding dengan penghasilan yang didapatkan. Dari biaya operasional yang mencapai 25 juta, Sadat hanya menghasilkan omset 5 juta saja. Tentu ini masih menjadi PR besar jika Sadat memang menginginkan Erigo bisa menjadi brand fashion yang go internasional membawa nama harum Indonesia. Kerugian atau kegagalan di masa-masa itu menjadi cobaan yang berat bagi founder brand Erigo itu. Bukannya untung, tapi malah buntung. Hutang pun menumpuk di mana-mana. Sadat mengalami depresi dan berada di titik terendahnya. Sampai-sampai Sadat memutuskan untuk keluar dari kampusnya karena mengalami krisis finansial setelah kerap mendapatkan kerugian. Namun Sadat harus bangga karena kedua orang tuanya masih selalu memberikan support kepadanya, baik secara moral maupun secara finansial. Itu terbukti dengan orang tuanya yang rela menjual beberapa aset berharga untuk melanjutkan perjuangan Sadat mewujudkan cita-citanya. Dukungan yang diberikan orang tuanya seolah menjadi cambuk bagi Sadat untuk segera bangkit dari lembah keterpurukan. 2014 adalah awal dari titik balik Sadat dan Erigo. Lewat campaign yang dilakukan di platform Instagram, perlahan Erigo mendapat sambutan yang baik oleh para penggiat sosial media, khususnya para anak muda. Erigo yang mengusung konsep fashion casual traveling seolah menjadi kebutuhan bagi para penggiat traveling yang tetap menginginkan gaya di setiap perjalanan mereka. Follower Instagram yang tadinya hanya 500 terus bertambah banyak menjadi ribuan, bahkan sampai ratusan ribu waktu itu. Orang-orang pun semakin mengenal nama Erigo. Di tahun-tahun selanjutnya, Erigo terus berinovasi menghasilkan produk-produk yang terbaik. Hal itu berbanding lurus dengan penjualan Erigo yang meningkat drastis dari hari ke hari. Singkatnya, Erigo dapat diterima dengan baik di pasaran dan hadir menjadi produk lokal brand yang dapat dibanggakan. 2017, Erigo membuka official store mereka di marketplace Shopee. Ini adalah bentuk kerjasama antar Erigo dan Shopee. Langkah ini membuat Erigo semakin bertumbuh pesat sebagai brand lokal Indonesia. Erigo yang dulu mendapat kerugian, kini berubah menjadi Erigo yang banyak mendapatkan keuntungan dari sisi ekonomi. Dari sisi moral, Erigo yang dulu sempat mendapatkan banyak cibiran, kini berubah menjadi Erigo yang banyak mendapatkan dukungan, bahkan menjadi sebuah harapan bagi industri lokal brand ke depan. 2020, Erigo menjadi salah satu merek terlaris di Shopee, bahkan mendapat penghargaan sebagai top fashion brand di Shopee Awards, mengalahkan brand-brand terkenal dari luar negeri. Ini tentu membangkitkan gairah dan semangat di industri lokal brand Indonesia. Akan ada banyak Erigo lain yang bermunculan meramaikan geliat produk lokal brand Indonesia. Akan banyak lagi orang-orang yang bangga memakai brand asli dari negeri mereka sendiri. Semakin banyak orang yang memakai produk dalam negeri, semakin banyak juga kebutuhan untuk memenuhi kapasitas produksi. Semakin banyak juga lowongan-lowongan pekerjaan yang akan bermunculan dan dapat menumbuhkan sektor ekonomi. Sampai saat ini, Erigo terus mencoba mengepakkan sayapnya untuk terbang jauh hingga ke seluruh penjuru dunia, membawa nama harum bagi Indonesia. So, itulah jasa inspiratif Erigo yang semoga memberi contoh dan motivasi yang baik untuk kita semua. Aku harap kalian enjoy telah menonton video ini, dan aku harap kalian juga dapat memberikan masukan-masukan yang baik untuk channel ini di kolom komentar di bawah. So, Diari Sendu pamit undur diri, and until next time, thanks for watching.